Jakarta dikepung banjir setelah diguyur hujan deras berjam-jam kemarin sore hingga malam. Titik terparah salah satunya adalah di kawasan elit Kemang, Jakarta Selatan, dan ketinggian banjir mencapai 1 meter lebih. Kawasan elit Kemang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan lumpuh akibat banjir 1 meter lebih tadi malam. Warga yang rata-rata pekerja terjebak tidak bisa pulang dan hanya bisa pasrah menunggu tim SAR datang. Dengan perahu karet pada tengah malam, warga akhirnya diangkut keluar dari kepungan banjir. Evakuasi cukup mencekam lantaran seluruh aliran listrik di Kemang Raya dimatikan, mengantisipasi korsleting. Tidak hanya mengevakuasi warga terjebak banjir, puluhan petugas Sudin Sumber Daya Air juga dikerahkan menyedot air dengan 8 unit pompa. Ketinggian banjir sedikit surut, pengendara pun bisa melintas meski harus mendorong motor mereka. Nyampe makan tiba-tiba kejebak hujan, terus tiba-tiba banjirnya tiba-tiba sepinggang orang dewasa, jadi akhirnya nunggu surut, ternyata belum surut sampai jam segini. Selain akibat curah hujan tinggi, banjir 1,5 meter di Kemang Raya ini akibat turap Kali Krukut jebol. Banjir juga merendam permukiman Jalan Tipala, Makassar, Jakarta Timur tadi malam. Aktivitas warga lumpuh karena banjir mencapai 50 cm lebih. Warga memilih berada di dalam rumah dan berjaga mencegah air masuk, juga memindahkan elektronik ke lantai 2. Sementara itu di Jalan Dharma Wangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sebuah mobil yang terparkir terjebak banjir dan terendam hingga 60 cm. Banjir juga menggenangi Pasar Warung Buncit, Jakarta Selatan. Ketinggian air mencapai 60 cm dan akibat banjir aktivitas warga lumpuh, bahkan sejumlah toko terpaksa tutup. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Hujan gak hanya bikin banjir, tapi juga macet parah di mana-mana, terutama di jam sibuk pulang kerja Kamis sore hingga malam. Salah satu titik macet terparah di Jalan Gatot Subroto, Jakarta arah Slipi. Ribuan kendaraan berjalan merayap dan saling klakson dan serobot jalur membuat situasi semakin semrawut. Kemacetan panjang juga terjadi di Jalan Gatsu arah Kuningan. Sejumlah petugas polisi dikerahkan untuk mengurai kemacetan. Sementara untuk lajur tol Semanggi meski padat namun masih lancar di kedua arah. Macet semrawut akibat hujan deras juga terjadi di Jalan Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan Kamis petang hingga malam, terutama jalur yang mengarah ke Jalan Pangeran Antasari. Ribuan motor dan mobil memadati ruas jalur tersebut sejak jam 6 sore sampai jam 8 malam. Simpul macet terparah terutama berada di putaran balik, sementara pengendara nekat masuk ke jalur Transjakarta saking frustasi dengan macetnya ruas Kuningan semalam. Akibat hujan deras disertai angin kencang, sebuah pohon tumbang di kawasan elit Jakarta menimpa mobil dan menewaskan 1 orang pengendara. Sebuah pohon besar yang berada di Jalan Dharma Wangsa Raya, Jakarta Selatan tumbang menimpa 4 mobil dan mengakibatkan 1 orang meninggal dunia kemarin sore. Tumbangnya pohon terjadi saat hujan deras disertai angin kencang melanda wilayah Kebayoran dan sekitarnya. Diketahui saat pohon tumbang lalu lintas di lokasi padat hingga pengemudi tidak dapat menghindar. Akses Jalan Dharma Wangsa Raya yang sempat ditutup pun sudah bisa dilalui kendaraan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya mengenai fenomena pohon tumbang di Jakarta yang lagi-lagi merenggut nyawa, kita akan bergabung dengan jurnalis iNews Naura Safika. Selamat siang Naura, dari pantauan Anda seperti apa kondisi pohon-pohon besar di sana? Siang Wiki dan pemirsa, usai hujan deras yang mengguyur Jakarta kemarin sore, pohon tumbang terjadi di Dharma Wangsa, Jakarta Selatan. Dan saat ini untuk pohon tumbang tersebut sudah dievakuasi dari petugas Sudin Kehutanan Jakarta Selatan. Dan tepat berada di belakang saya ini adalah pohon tumbang yang kemarin tumbang. Dan ini merupakan pohon besar
Jika bisa kita lihat batangnya berukuran sangat besar sekali dan memang ini sudah dilakukan evakuasi dari petugas yang ada di sini untuk memotong batang tersebut menjadi ukuran yang lebih kecil. Dan tidak hanya dari pohon yang tumbang saja yang dilakukan penebangan, dari pohon-pohon kecil yang berada di kanan kiri dari pohon tumbang ini juga dilakukan penebangan dari batangnya, kemudian juga rantingnya yang dipotong menjadi ukuran lebih kecil, kemudian dirapikan dan diangkut menggunakan truk yang sudah digunakan dan disediakan yang berada di lokasi saat ini. Dan ini dari tadi petugas dari tadi pagi sudah mulai melakukan evakuasi sehingga untuk jalanan juga sudah bisa dilalui kembali oleh para pengguna roda 2 maupun juga roda 4. Seperti yang kita ketahui bersama kemarin sore, memang dari pohon tumbang besar yang berada di lokasi atau di Dharma Wangsa Jakarta Selatan ini mengakibatkan 2 korban, di mana salah satu korbannya ini tewas di tempat karena tertimpa pohon. Dan juga beberapa hari kemarin di Pondok Indah pun juga pohon palem sempat tumbang dan juga menjadi ada korban dari kejadian tersebut. Dan pasti dari Pemprov DKI Jakarta terus melakukan solusi untuk tidak terulang hal tersebut. Sementara itu, Wiki. Baik, Naura, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, hujan deras yang di Jakarta tidak hanya membuat banjir menggenang, tetapi juga membuat warganya was-was dengan pohon tumbang. Jadi, tetap waspada bagi warga yang hendak keluar rumah, karena menurut BMKG, hujan akan berlangsung hingga 3 November mendatang. Warga Jakarta lagi-lagi diuji kesabaran mereka di setiap musim hujan. Guyuran hujan meski sesaat namun mampu membuat genangan banjir di sejumlah titik. Saat berbincang bersama jurnalis iNews, Reni Arumsari, Gubernur Jakarta Pramono Anung menekankan komitmennya mengatasi banjir lewat program normalisasi Kali Ciliwung. Yang sering terjadi masalah itu adalah banjir kiriman. Dan banjir kiriman input yang paling utama itu Ciliwung. Maka kenapa kemudian Ciliwung kita lakukan normalisasi dan saya sudah mengeluarkan penlocknya. Kita sudah melakukan mulai pembebasannya. Mudah-mudahan tahun ini untuk normalisasi Ciliwung sudah kita lakukan. Belum selesai masalah banjir, kini pohon tumbang turut menjadi PR Pemda untuk dituntaskan. Dalam sepekan, pohon tumbang akibat hujan deras dan angin kencang di Jakarta tidak hanya membuat kerugian material, tetapi juga memakan korban jiwa. Korban pohon tumbang kini berhak mendapat santunan mulai dari maksimal 50 juta rupiah bagi korban meninggal dan 25 juta rupiah bagi korban material. Permohonan santunan hanya berlaku bagi pohon yang berada di lahan publik Pemprov Jakarta. Namun demikian, upaya antisipasi pohon tumbang telah dilakukan jauh sebelum musim hujan datang pada tahun ini. Dari Januari hingga Oktober tahun 2025, 61.000 lebih pohon di Jakarta telah dipangkas. Selain itu, kesehatan pohon juga diperiksa dan dipastikan dalam kondisi kuat, terutama ketika diterpa angin kencang. Di saat musim hujan melanda, kewaspadaan warga Jakarta kini harus lebih ditingkatkan lagi. Selain menghadapi banjir, warga juga harus awas terhadap pohon tumbang ketika cuaca mulai berubah. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Mr. Dede, Satpol PP jago bahasa Inggris yang menertibkan pengendara bandel viral di media sosial. Lalu bagaimana cara Mr. Dede beraksi di tengah kemacetan Jakarta? Berikut laporan Anissa Rizkia. Hiruk pikuk kemacetan kota Jakarta, ada sosok yang berjasa untuk mengurai kemacetan. Salah satunya di jalan tempat saya melaporkan, itu di Jalan Joglo Raya, daerah Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat. Kalau dilihat ini ada sejumlah anggota Satpol PP yang bersiaga, dan yang menarik perhatian saya, ini saya mendengar salah satu anggotanya yang menggunakan bahasa Inggris untuk mengingatkan para pengendara yang melintas atau melanggar rambu-rambu lalu lintas di sini. And right now I will interview Mr. Dede. Hello, good morning. Hello, good morning. How are you today? I'm so good today. Yeah, really good. Okay, Mr. Dede bisa menggunakan bahasa Inggris, kemudian mengingatkan para pengendara yang melintas di sini, terutama pengendara yang melanggar. Okay. Like this. Okay. Come on. Just driving, slowing down. Okay. Don't be speeding up, and don't forget to put on the helmet. Yeah, for their safety. Yeah, that's the main point. And the other things, don't be driving upon on the pavement like this violation. Okay, the violator. Okay. Come on, guys. Come on. Driving, slowing down. Okay. Yeah, they are smiling. Look at them. Mr. Dede,
ketika Mr. Dede menggunakan bahasa Inggris itu ada nggak sih reaksi dari para pengendara yang justru tertawa atau justru malah menjawab dengan bahasa Inggris juga? Mereka pernah menjawab juga dengan bahasa Inggris ya. Paling hello Mr. how are you? Ya seperti itu aja sapa-sapaannya. Kadang mereka just they keep smiling at me. Yeah. Belajar dari mana sih Mr. dan sejak kapan Mr. bisa fasih berbahasa Inggris? I have many inspirations from movies and songs and from English newspaper. Yeah. And I'm reading a lot about English newspaper. That's the main point. It was really nice talking with you, Mr. Dede. Thank you so much. Dan ini menjadi salah satu inspirasi juga ya bagi kita untuk menguasai bahasa asing dan bisa mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Dari Jakarta Barat, Adisa Rizkia, Jaka Samsa, iNews melaporkan.